Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Vini Lestari. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pendekatan semiotik dalam novel Laskar Pelangi. Nah, saya akan membahas apa itu pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik adalah sebuah pendekatan yang mengkaji tanda-tanda yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Hal ini bertujuan untuk mengetahui makna tersirat dalam sebuah karya sastra. Lalu, apa saja tanda-tanda yang dikaji dalam pendekatan semiotik dalam karya sastra tersebut? Nah, tanda-tanda yang dikaji dalam sebuah karya sastra terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ikon, indeks, dan simbol. Lalu, apa perbedaan dari ketiga tanda ini? Yang pertama, ikon. Ikon adalah sebuah tanda yang dirancang untuk mempresentasikan sebuah sumber acuan. Acuan ini dapat dilihat dan didengar. Jadi intinya ikon ini adalah tanda yang dapat dilihat dan didengar dalam sebuah karya sastra, seperti foto, pembacaan puisi, dan lain-lain. Yang kedua, indeks. Indeks adalah sebuah tanda yang dirancang untuk mengkaitkan kedua sumber acuan. Biasanya indeks ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Contohnya, asap timbul karena adanya api. Contoh lainnya seperti kata ganti, seperti aku, kau, dan dia. Yang ketiga, simbol. Simbol adalah sebuah tanda untuk menjadikan sebuah sumber acuan melalui kesepakatan atau persetujuan bersama. Proses simbol ini harus dipelajari. Nah, setelah mengetahui pengertian ketiga macam tadi, mari kita kaitkan sebuah novel Laskar Pelangi dengan pendekatan semiotik. Nah, kita akan membahas pertama ikon dalam novel Laskar Pelangi. Nomor 1 yaitu sekolah. Dalam novel ini mendeskripsikan kondisi sekolah Muhammadiyah dan sekolah PN. Kalau sekolah Muhammadiyah ini serba kekurangan baik fasilitas maupun guru. Sedangkan sekolah PN merupakan fasilitas sekolah yang mewah seperti perpustakaan dan kolam berenang dan lain-lainnya. Kedua, ini menandakan dengan ikon penanda sosial. Yang kedua, kostum. Kostum yang digunakan oleh tokoh Laskar Pelangi itu yang bersekolah di Muhammadiyah terlihat sangat sederhana dan apa adanya. Tergambar melalui kata yang pertama sandal dari ban bekas, yang kedua baju yang sudah usang. Kedua ini penanda kostum yang sangat sederhana. Dan tokoh-tokoh sekolah PN menggunakan kostum yang serba mewah seperti sepatu berkelas dan tas berganti tiap hari. Kostum yang digunakan oleh tokoh-tokoh sekolah di Muhammadiyah dan PN merupakan penanda sosial yang berbeda. Yang ketiga, perumahan mewah dan perumahan kumuh, adanya kesenjangan sosial. Yang keempat, permainan. Ini sebagai penanda sosial. Yang kelima, menyanyi. Ini merupakan ikon penanda bakat. Selanjutnya, akan kita bahas yang kedua yaitu indeks dalam novel Laskar Pelangi. Indeks perilaku. Perilaku pada tokoh dalam novel ini meliputi penuh kehadiran, semangat tinggi, perhatian, keras kepala, dan serakah. Yang kedua, indeks penampilan fisik. Masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah ini, penampilan fisik para tokoh dalam novel ini merupakan gambaran dari penampilan fisik masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Penampilan fiksi ini digambarkan melalui gambaran yang anggun, terawat, lugu, dan apa adanya. Yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan tokoh yang ada dalam novel berbeda-beda, yaitu tergantung pada pendidikan rendah dan tinggi. Selanjutnya, pembahasan terakhir simbol dalam novel Laskar Pelangi. Dalam novel ini terdapat simbol. Yang pertama, keuletan. Simbol ini digambarkan oleh tokoh Lintang, ia merupakan tokoh yang ulet dan cerdas. Kedua, simbol nama. Simbol ini digambarkan melalui nama-nama tokoh di dalam novel.
Yang ketiga, simbol ketidakadilan. Simbol ini tergambar karena adanya kesenjangan sosial antara anak-anak tersebut. Yang keempat, kekayaan. Simbol ini digambarkan oleh PN beserta anak-anaknya yang bersekolah di PN Timah. Nah, itu dia pembahasan kita tentang pendekatan semiotika dalam novel Laskar Pelangi. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.